Siapa Petrus? Orang yang pada saat Yesus ditangkap lalu mengatakan kepada banyak orang yang menjustifikasi dirinya sebagai pengikut Yesus. Petrus bilang, saya tidak kenal. Apakah kamu juga adalah bagian dari orang itu? Tidak, saya tidak mengenal dia. Sampai 3 kali Petrus menyangkal. Apa yang mau dikatakan saudara? Bahwa seorang pendosa, seorang yang tidak punya kekuatan iman, seseorang yang tidak memiliki keberanian untuk menyatakan siapa dirinya di depan banyak orang dalam kaitannya dengan Kristus, harusnya tidak punya tempat. Harusnya tidak bisa dipercaya oleh Yesus untuk melanjutkan misi Allah dalam dunia. Karena jelas-jelas dia tidak punya pendirian, tidak punya keberanian untuk menyatakan siapa dirinya di hadapan Yesus. Tapi disinilah kita melihat kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada semua umat, termasuk kepada Petrus, memungkinkan pelayanan itu dilanjutkan di tengah-tengah kehidupan umat. Saya mau katakan satu hal penting Bapak Ibu, bahwa Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Allah tidak pernah melihat latar belakang saudara dan saya. Kalau Allah mau pakai, kalau Allah mau kita menjadi rekan sepelayanannya, Allah bisa lakukan itu. Bahkan Allah bisa memberikan kuasa kepada kita semua, umat kepunyaannya, untuk melakukan banyak hal besar dalam hidup. Petrus katakan kepada banyak orang di Yerusalem, bertobatlah kamu dan berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah saudara-saudara yang dikasihi, apa yang dilakukan Petrus dan teman-temannya, para rasul itu, menghasilkan 3.000 orang dibaptiskan pada waktu itu. Itu bukan jumlah kecil. 3.000 orang bisa percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit bagi banyak orang. Membuat orang percaya kepada satu hal yang tidak masuk dalam logika itu bukan pekerjaan yang mudah. Mereka harus memberikan keyakinan kepada orang yang belum mengenal Tuhan bahwa Ia benar-benar Allah yang hidup. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus dan karena ada kuasa yang diberi oleh Yesus, maka Petrus dan rekan-rekan para murid-murid yang melayani itu, mereka menghasilkan, menuai 3.000 jiwa percaya dan dibaptiskan dalam nama Kristus Tuhan. Setelah dibaptis, lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka bertekun, ya. Mereka bertekun. Apa itu bertekun? Bertekun itu sebuah kata dari kata dasar tekun, yaitu kesediaan untuk memberi diri, kesediaan untuk melakukan sesuatu secara kontinu. Pekerjaan yang dilakukan dalam kesadaran bahwa itu harus dilakukan. Mereka bertekun, orang-orang yang percaya itu. Bertekun pada apa? Mereka bertekun pada pengajaran para rasul. Ini poin penting. Seringkali banyak orang Kristen itu kalau sudah membaptiskan anaknya atau keluarganya, mereka pikir sudah selesai. Yang penting sudah Kristen, tidak cukup. Keselamatan itu bukan ditentukan dari baptisan. Baptisan itu hanya alat, hanya simbol, bukan sesuatu yang menyatakan keselamatan bagi seseorang dalam hidup berimannya. Jadi mau baptis sampai berulang-ulang, tapi kalau proses itu tidak diimani dengan melanjutkannya dalam proses hidup yang benar, yaitu pertama bertekun dalam pengajaran firman Allah, maka iman mereka tidak akan bertumbuh. Terlalu banyak orang Kristen di dunia ini. Pertanyaannya, apakah mereka juga bertekun? Tidak.
Di Eropa gereja terlalu banyak yang dibangun, saudara. Tapi bangku-bangku gereja itu kosong setiap hari Minggunya. Lalu di mana orang-orang Kristen? Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk mengurus dirinya, mereka sibuk mencari cuan, mencari uang. Mereka lupa untuk bertekun dalam pengajaran. Yang kedua dikatakan bahwa mereka ada di dalam perkumpulan, persekutuan yang kuat. Jadi bertekun, mendengarkan ajaran, dan hidup membangun persekutuan, membangun koinonia sebagai umat Tuhan. Karena Petrus dan juga rasul yang lain tahu benar, kalau orang banyak yang percaya kepada Yesus ini, mereka tidak diisi dengan firman, mereka tidak dibekali dengan pemahaman yang benar, maka mereka bisa tersesat di dalam agama ini. Karena agama ini adalah buatan manusia. Tidak ada agama itu datang turun dari langit ke dalam dunia, tidak ada. Agama itu ciptaan manusia, termasuk Kristen. Yesus gak pernah bilang aku datang untuk membangun, membentuk, mengumpulkan kamu menjadi Kristen. Enggak. Yesus datang, dia katakan aku menyelamatkanmu dengan imanmu. Sampai di situ. Yesus gak pernah bertitik tolak pada satu agama tertentu. Nanti di Antioquia barulah murid-murid itu mendeklarasikan bahwa kami adalah pengikut Kristus, maka kami disebut Kristen. Ya. Lalu Kristen itu yang artinya pengikut Kristus itu dilegalkan menjadi agama sampai hari ini. Siapa yang buat? Ya manusia. Yesus gak pernah bilang harus ada agama Kristen. Kalau Kristen oleh para rasul itu dinyatakan sebagai identitas bahwa kami adalah pengikutnya Kristus, yang harus hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Kristus. Mereka memecah roti, mereka melakukan perjamuan, mengingat kematian Yesus dan kebangkitan Yesus bagi mereka. Dan yang terakhir apa yang mereka buat? Mereka berdoa. Karena kekuatan doa itu adalah bagian dari iman yang akan terus menopang seseorang untuk menengadah terus ke atas. Kesadaran bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup, itulah yang memungkinkan umat Tuhan perdana itu selalu berdoa, selalu membangun hubungan relasional dengan Tuhan. Karena tanpa itu mereka bukan siapa-siapa. Kalau jemaat perdana punya pola hidup yang begitu indah, begitu baik, begitu manis, mengapa kita gereja hari ini tidak bisa membangun persekutuan, tidak bisa ada dalam pembelajaran, tidak bisa ada dalam kekuatan relasi doa itu kepada Allah? Padahal kita lahir kita sudah Kristen, kita lahir kita sudah tahu kita punya Allah siapa. Tapi dalam fakta hidup gereja, kita harus belajar dari jemaat perdana yang begitu tekun, penyerahan diri yang total itu dinyatakan di hadapan Tuhan dan sesama. Mereka tidak pernah berpikir primordial pada waktu itu. Mereka tidak pernah berpikir sektoral. Mereka tidak pernah berpikir kelas-kelas dalam persekutuan mereka. Mereka dengan sukacita datang tiap-tiap hari untuk mendengarkan firman dan pengajaran para rasul. Mereka tiap-tiap hari datang berkumpul. Mereka tiap-tiap hari memecahkan roti dan selalu mengingat karya Kristus bagi mereka. Mereka tiap-tiap hari berdoa. Dan itulah yang membuat mereka panen raya sampai ribuan orang dalam pekerjaan Tuhan ini.